warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Ustazah Lilis dalam Tauji Jenjang kelas 6. Semoga kalian selalu sabar, bersyukur, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Walaupun kalian sampai sekarang belajarnya masih dari rumah saja. Anak-anak hebat, untuk hari ini taujih kita bertemakan adalah adab terhadap lawan jenis. Sekaligus taujih hari ini adalah sebagai materi mata pelajaran BPI. Masih ingatkah kalian apa itu kepanjangan BPI? Iya, betul sekali. Bina Pribadi Islami. Sebagai para remaja Islam yang tangguh, tentu kalian harus belajar dan belajar lagi bagaimana ada pergaulan dalam agama kita. Insya Allah, kalau kalian bisa menerapkan ada pergaulan sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, kalian akan menjadi yang pribadi luar biasa yang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab-adab apa yang perlu kita perhatikan dalam kita bergaul dengan lawan jenis kita? Mari kita simak satu persatu. Adab pergaulan Islami yang pertama adalah menutup aurat. Nah, adakah kalian yang masih ingat batasan aurat laki-laki dan perempuan? Iya, kalau aurat perempuan itu adalah seluruh bagian tubuh kita kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, bagaimana cara berpakaian yang baik menurut adab Islam bagi wanita? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Yang pertama, tidak menyerupai laki-laki. Kemudian yang kedua, tidak tembus pandang. Yang ketiga, hijabnya menutup sampai ke dada. Yang keempat, tidak terlalu ketat sehingga menunjukkan lekuk tubuhnya. Nah, itu beberapa pakaian yang harus kita kenakan bagi wanita atau perempuan. Nah, untuk laki-laki auratnya batasannya mana? Adakah yang masih ingat mas-masnya? Iya, antara pusar dan kedua lutut. Nah, bagaimana pakaian yang syar'i yang betul menurut agama kita bagi laki-laki? Pasti kalian sudah pernah mendapatkannya. Ustazah ingatkan kembali nggih? Yang pertama yaitu tidak terlalu tipis atau terawang. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak menyerupai pakaian perempuan. Dan yang ketiga yaitu menutup aurat yang tadi ya, yaitu antara pusar dan kedua lutut. Adakah di antara kalian mas-masnya yang masih kelihatan pahanya kalau apa itu memakai baju? Nah, ayo, apakah di antara kalian mbak-mbaknya juga masih ada yang apa itu tidak memakai jilbab kalau keluar rumah sehingga dilihat oleh lawan jenis kalian atau yang bukan mahram kalian? Ayo sekarang kita belajar lagi ya. Ada ayat yang mengisahkan di dalam Al-Quran tentang menutup aurat ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak hebat, sholih dan sholihah, yang mengatakan ini adalah Al-Quran. Ini adalah firman-Nya Allah bahwa kita harus menjaga aurat kita, harus menutup aurat kita sesuai batasan yang diatur di dalam agama kita. Ayo kita bersama-sama lagi untuk istiqomah menutup aurat. Adab pergaulan dengan lawan jenis yang kedua adalah larangan berdua-duaan
atau namanya berkholwat. Nah, ini ada hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan atau berkholwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Nah, itu nggih, tidak boleh berdua-duaan. Mungkin kita tidak berdua-duaan secara fisik anak-anak, tapi berdua-duaan di dalam chat room itu juga tidak diperbolehkan. Ya, chat-chatan lewat WA, kemudian lewat IG, lewat Facebook. Nah, seperti itu ternyata juga termasuk kategori berdua-duaan. Misalnya sampean japri kepada teman kalian yang berbeda jenis. Nah, itu kalau berlebih-lebihan dan sebenarnya tidak urgent, nah itu berarti tergolong dikatakan berdua-duaan, walaupun itu di dunia maya itu ternyata juga tidak boleh. Ayo, siapa yang masih seperti itu? Ayo ingat nggih, itu juga haram dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, adab pergaulan dengan lawan jenis kita adalah menundukkan pandangan atau ghodul basor. Baik laki-laki maupun perempuan, sebaiknya kalau bergaul, kalau berbicara, kalau berkomunikasi, kalau berinteraksi dengan lawan jenis kita, sebaiknya tidak selalu memandang wajahnya, memandang tubuhnya dan sebagainya, karena itu bisa menimbulkan bisikan setan untuk selalu menikmati ciptaan Allah, mungkin yang cantik, yang ganteng, seperti itu. Nah, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah, jagalah kehormatan kalian, jagalah pandangan kalian, janganlah mata kita itu digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini ada hadis ya anak-anak dari riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya seperti ini. Telah ditentukan bagi anak Adam manusia bagian zinanya, di mana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluannya. Nah, anak-anak hebat, ternyata zina itu tidak hanya sekedar perbuatan ya, tetapi anggota tubuh kita ternyata juga bisa berzina. Mata kita dengan melihat hal-hal yang kurang baik, misalnya melihat film-film porno atau film-film yang membuka aurat. Kemudian telinga kita juga bisa melakukan perbuatan yang kategori zina, misalnya mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama kita. Nah, ternyata semua anggota tubuh kita itu bisa melakukan zina. Tergantung bagaimana kita menjaga anggota tubuh karunia Allah ini untuk senantiasa dilakukan untuk berbuat kebaikan. Sudah siap kalian untuk menjaga anggota tubuh kalian? Anggota tubuh kita agar senantiasa semua yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang keempat, kalau kita bergaul dengan lawan jenis kita, yaitu tidak menyentuh atau tidak bersentuhan dengan lawan jenis kita yang bukan mahram kita. Nah, salah satunya mungkin di sini adalah jabat tangan ya anak-anak ya. Kalian pasti ingat kalau kalian tatap muka itu kalian pasti tidak pernah berjabat tangan dengan lawan jenis kalian. Mas dan Mbak jabat tangannya tidak saling bersentuhan. Apalagi sekarang di zaman corona ini, walaupun kita mahramnya, ternyata kita juga untuk menjaga protokol kesehatan kita, jabat tangannya dengan cara melangkupkan tangan di depan dada kita, seperti jabat tangannya orang Sunda itu ya anak-anak ya. Jadi seperti itu.
Dan di sini juga ada salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Tobrani, ya. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Subhanallah, luar biasa nggih. Jadi lebih baik itu ditusuk dengan pasak dari besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Gitu nggih. Yang kelima, adab di dalam bergaul dalam jenis kita adalah tidak berdandan berlebihan. Terutama di sini adalah bagi mbak-mbaknya ya. Tidak boleh memakai make up yang berlebihan, memakai minyak wangi yang berlebihan yang nanti bisa menimbulkan bisikan setan untuk laki-laki yang melihatnya. Gitu nggih. Jadi kita wanita itu cukup berdandan yang rapi dan tidak boleh menggunakan make up yang berlebihan. Boleh nanti berdandan yang berlebihan tapi untuk pasangan hidup kita. Gitu ya mbak-mbak yang sholihah. Bisa diperhatikan untuk poin yang kelima ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wangi-wangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Nah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad. Nah, luar biasa nggih. Kalian perhatikan baik-baik bahwa ternyata memakai wangi-wangian yang berlebihan pun dalam niatan untuk biar tercium oleh kaum laki-laki atau lawan jenis kita, itu ternyata juga tidak diperbolehkan. Adab bergaul yang keenam adalah menjaga batas intensitas komunikasi. Maksudnya apa Ustazah di sini? Yaitu tidak berlebihan kalau kita itu berkomunikasi dengan lawan jenis kita. Misalnya, hal itu bisa ditanyakan kepada teman kita yang sesama jenis. Misalnya ada tugas dari sekolah, sebenarnya kita bisa tanya kepada mbak-mbak atau mbak-mbak ke mbak-mbak atau mas-mas ke mas-mas, tapi ternyata kita malah bertanyanya ke lawan jenis kita. Bahkan kadang-kadang atau seringkali kita juga menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu ternyata nanti juga bisa mengandung atau berisiko bahwa setan nanti akan selalu membisiki, menggoda kita untuk terus istilahnya berkomunikasi yang berlebihan yang sebenarnya itu tidak diperlukan ya. Seperti itu. Ada pergaulan yang ketujuh yaitu tidak bercampur baur atau ikhtilat. Nah, kalian perhatikan nggih di dalam gambar ini. Nah, itu adalah gambaran bahwa laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul sehari-hari itu bercampur baur, tidak ada batasnya. Bahkan mereka kadang-kadang juga bersentuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu juga tidak diperbolehkan dalam agama kita, dan itu memang banyak kejadian sehari-hari yang kita lihat bahwa remaja-remaja kita, teman-teman kita bisa jadi itu masih melakukan pergaulan yang kurang pas atau kurang sesuai dengan aturan yang ada di dalam agama kita, yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasannya. Nah, begitu ya anak-anak sholih dan sholihah. Anak-anak hebat yang sholih dan sholihah, ternyata banyak sekali ya yang harus kita perhatikan di dalam kita bergaul dengan lawan jenis kita. Nah, siap melaksanakan apa saja adab-adab yang harus kalian lakukan dalam kita bergaul dengan lawan jenis? Tentu membutuhkan latihan, membutuhkan usaha yang maksimal agar kita bisa melaksanakan dan menerapkan adab-adab pergaulan dengan lawan jenis kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita menyesal karena hidup di dunia itu hanya sementara. Sedangkan tugas kita sebenarnya di dunia ini hanyalah mengumpulkan kebaikan dan kebaikan. Semoga anak-anak yang hebat, sholih dan sholihah
bisa melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu lagi, untuk materi tauji sekaligus materi mata pelajaran BPI hari ini ada penugasan untuk kalian. Penugasan akan Ustazah sampaikan di akhir video ini. Sampai jumpa di tauji selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kalian, memberikan kesehatan, dan memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.